Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan aku Sabrina dari angkatan 2022. Kalau kemarin kan aku memberikan tutorial mengenai software SolidWorks. Nah, sekarang aku mau memberikan tutorial tentang software Maxsurf. Bagi kalian yang belum tahu, Maxsurf itu banyak jenisnya. Dan seperti yang kalian udah tahu dan udah tonton juga di part 1, yaitu membuat lambung, itu kan menggunakan Maxsurf Modeler. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan Maxsurf Motion untuk analisis skipping dengan metode strip theory. Metode strip theory itu apa? Jadi kode analisis strip theory ini awalnya dikembangkan oleh Australian Maritime Engineering Cooperative Research Centre di Curtin University of Technology di Australia Barat. Kemudian digunakan untuk menghitung massa tambahan kapal global, redaman, dan istilah kopling silang. Jadi persamaan heave and pitch-nya digabungkan, dipecahkan untuk memperoleh ROA di bidang vertikal. Sebenarnya fun fact, sometimes tuh ada beberapa tools yang nggak ada di Maxsurf Student. Jadi yang aku pakai ini itu Maxsurf yang crack. Oke, langsung mulai aja. Ini tampilannya kalau misalnya kalian buka Maxsurf Motion, ini nanti ada menu, ini ada toolbarnya, dan ini ada modelnya yang akan kita masukin. Terus ini ada kita input, nanti yang kita input tuh ada speed sama headings. Kalau spektra kita enggak dulu karena kita mau fokus di RAO-nya. Terus ini nanti resultnya, di sini grafiknya setelah kita calculate. Nah, output dari Maxsurf Motion ini ada 3. Yang pertama ada motion, yaitu untuk mengetahui berapa maksimal sudut kemiringan kapal. Yang kedua ada velocity, itu untuk mengetahui kecepatan oleng. Jadi misalnya maksimal kemiringannya itu 30 derajat, berarti butuh berapa second untuk mencapai si 30 derajat ini. Jadi satuan itu degree per second. Terus yang ketiga ada acceleration, itu untuk menghitung percepatan, jadi tinggal kita kuadratkan saja waktunya, degree per second kuadrat. Nah, kekurangan dari Maxsurf Motion ini yang aku tahu itu ada 2. Yang pertama, dia tidak bisa menghitung momen. Jadi kalau misalnya kalian mau menghitung momen, itu bisa menggunakan software ANSYS. Dan yang kedua, kemarin itu baru aku coba, ternyata Maxsurf Motion itu nggak bisa menganalisis lambung trimaran dan juga pentamaran atau lambung multihal lainnya. Jadi cuman bisa menganalisis lambung monohal dan katamaran. Kita kan di sini Maxsurf Motion kita mau menganalisis skippingnya. Nah, skipping itu apa? Skipping pada dasarnya itu adalah gerakan kapal ketika berada di air dan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah desain kapal karena mempertimbangkan kekuatan, stabilitas, serta performa kapal dalam kondisi gelombang pada perairan. Dalam skipping ini terdapat respon gerak kapal pada gelombang reguler yang disebut dengan respon amplitude operator atau RAO. Nah, RAO itu adalah perbandingan antara amplitude gerakan kapal dengan amplitude gelombang pada frekuensi tertentu. Jadi RAO ini berguna untuk menyajikan hasil gerakan teratur dalam bentuk non-dimensional dan sebagai sarana untuk menyimpulkan karakteristik gerakan keseluruhan di laut yang sifatnya tidak beraturan. Nah, ROA ini ada 2, ada ROA gerakan translasi dan ROA rotasi, atau biasa disebut dengan 6 derajat kebebasan. Seperti yang kalian pasti udah tahu 6 derajat kebebasan itu apa aja. Nah, arah gelombang itu sebenarnya tuh 360 derajat di sekeliling kapal. Tapi untuk lebih memudahkan pada kali ini, nanti kita di headingsnya kita akan input 3 aja, yaitu ada following C yang merupakan gerakan gelombang pada 0 derajat, jadi gerakan itu searah dengan gerakan kapal. Terus ada beam C, dia itu gerakan gelombang dari samping, kiri kanan mempengaruhi gerakan rolling kapal. Dan hit C, dia berlawanan dengan arah kapal, jadi misalnya arahnya kapal ke depan, berarti gelombangnya dari belakang. Oke, next, langsung masuk aja ke tutorialnya. Pertama kita pilih file, terus open design yang filenya ini juga dibuat di Maxsurf Modeler. Jadi kalau misalnya dibuat di software lain itu harus di convert. Kita pilih yang monohull. Nah, sebenarnya di sini tuh udah otomatis gitu loh di analisisnya. Cuman kita harus cek juga dulu. Jadi kayak ada analisis type-nya udah strip theory, terus draft and trim-nya itu ini tuh kita checklist zero trimnya karena kita mengasumsikan kapalnya ini tidak terjadi trim. Tapi kalau misalnya kalian mau ada trim, kalian bisa ubah trim depan, trim belakangnya berapa. Oke, terus next kita cek measure hull-nya. Measure hull itu apa? Itu tuh untuk mengukur luasan atau volume kapal yang tercelup air. Ini kan ada number of map sama maximum number of mapping. Kalau number of map itu jumlah section, jadi kapalnya mau dibagi berapa nih nanti.
Semakin banyak semakin bagus, tapi proses rendernya juga semakin lama. Terus kalau maximum number of mapping itu semakin banyak, itu untuk mendetailkan kapal. Jadi semakin banyak maka kapal ini bodinya lebih presisi. Ini nama surface-nya yang mau kita analisis. Ini kita ubah aja jadi 5 biar lebih presisi. Oke. Nah ini bisa dilihat. Nah ini tuh tadi yang pembagian sectionnya, ini jumlahnya ada 41. Kalau misalnya tadi yang lebih presisi, kita lihat di sini. Nah, ini jadi lebih presisi. Garis-garisnya itu lebih sama gitu dengan bentuk lambungnya. Terus kita cek lagi di mass distribution-nya. Nah, ini kan ini udah otomatis nih. Roll-nya, pitch-nya, yaw-nya. Sebenarnya di sini yang bisa kita ganti tuh ini VCG-nya. VCG itu kan titik berat secara vertikal kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya ya nggak apa-apa, pakai syarat aja. Tapi kalau misalnya kita udah punya, kita masukin yang emang sesuai sama VCG-nya ini. Oke. Setelah itu kita cek damping factor-nya. Ini kenapa 0,075? Karena kapalnya ini nggak ada fins atau alat peredam lainnya. Jadi peredam pada kapal. Jadi kalau misalnya kapal yang diperedam, jadi dia tuh nilainya kita pakai 0,1, tapi kalau misalnya kita nggak pakai peredam kapal, kita pakai 0,075. Oke, sekarang kita input. Ini bisa dibesarin. Caranya kalau kita mau nambahin kolom, kita inputnya di speed, heading, sama spectra. Speednya kita caranya Ctrl A buat nambahin kolom. Ini bervariasi terserah kecepatan kapal mau berapa. Sini aku mau kasih 15. Index-nya juga masukin yang tadi ada 3, ada following C, ada beam C sama heat C. Following C 0 derajat. Ini 90 derajat. 180 derajat. Spektranya kita harus masukin juga karena aku udah coba, aku nggak masukin spektra dan tuh pas di analisis tuh udah jadi. Cuman waktu aku mau ngubah headingsnya, kayak mau lihat nih di yang arah yang mana, arah gelombang yang mana, itu tuh nggak bisa di error langsung keluar gitu. Jadi kalian harus masukin spektranya. Ini pakai tabnya yang Jones Webb. Oke. Nah, so far udah, tinggal kalian analisis, calculate RAO. Ini membutuhkan waktu kayak sekitar 3 menit, 4 menit tergantung sedetail apa kapalnya sama spek laptopnya. Jadi ditungguin aja. Nah, ini merupakan hasil analisis dari RAO-nya. Ini bisa digedein di sini. Di sini ada kondisi kecepatan 0 derajat sama 0 knot sama 15 knot. Ini ada kondisi 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, ini kan ada sumbu Y. Cara baca grafik itu kan ada sumbu Y dan sumbu X. Kalau misalnya sumbu Y itu merupakan amplitude gerakan kapalnya. Kalau misalnya sumbu X itu merupakan frekuensi dari gelombang. Jadi grafik ini tuh merupakan amplitude gerakan kapal terhadap frekuensi gelombang. Nah, di sini kan ada pitch, ada heave, ada roll kan. Kalau heave itu gerakan vertikal kapal yang naik turun mengikuti gelombang. Jadi kalau misalnya kurva heave-nya semakin tinggi, berarti kapal mengalami gerakan vertikal yang signifikan, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan dan mengurangi kenyamanan penumpang. Kalau roll itu merupakan gerakan kapal yang berputar mengelilingi sumbu longitudinal. Itu seperti ayunan. Jadi kalau misalnya kurva roll yang tinggi, berarti kapal itu cenderung bergoyang dari sisi ke sisi, sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan penumpang dan meningkatkan resiko kecelakaan. Kalau misalnya pitch-nya yang tinggi, berarti kapal ini berputar mengelilingi sumbu transversal. Kalau misalnya pitch-nya tinggi, itu menandakan kapal cenderung mendongkak dan juga menunduk, sehingga dapat mengurangi kenyamanan penumpang dan meningkatkan resiko terjadinya slamming. Ini kan ada 0 derajat, 90 derajat, sama 180 derajat. Kalau misalnya 0 derajat kan tadi dia gelombangnya datangnya dari arah haluan. Misal 90 derajat,
Dia itu datangnya tuh dari arah samping kapal 180 derajat dia gelombangnya. Nah, ini merupakan hasil analisis untuk lambung yang katamaran. Bisa dilihat ini sama, ada 2 kondisi dari kecepatan, ada 3 kondisi dari derajatnya. Ini ada sumbu-sumbunya. Berarti kesimpulannya atau perbandingan ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah lambung monohal sama katamaran. Ini kondisi 0 derajat, kondisi 90 derajat, sama kondisi 180 derajat pada kecepatan 150 knot. Pada kecepatan 15 knot. Bisa dilihat ini pitch-nya, heave-nya, roll-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwa ternyata lambung katamaran ini lebih bagus gitu daripada lambung yang monohal, karena sudut kemiringan ini lebih sedikit dibandingkan dengan si lambung monohal. Dan pasti kalian juga nanya kayak ciri dari kurva ROA yang benar dan salah tuh gimana. Sebenarnya kalau based on pengetahuan sama hasil research aku sih, pertama kita cari tahu dulu amplitude ini masuk akal atau enggak. Terus kurva heave, roll sama pitch ini bentuknya aneh atau enggak. Kalau misalnya emang bentuknya kelihatan yang enggak wajar, bisa jadi salah. Tapi bisa kita validasi dengan membandingkan dengan hasil eksperimental dengan kapal yang sejenis dan memiliki karakteristik yang mirip. Kalau emang ternyata hasilnya beda jauh, berarti kemungkinan besar salah. Dan langkah yang bisa kalian lakuin kalau misalnya emang ternyata salah nih grafiknya. Yang pertama tuh cek dulu inputnya, unitnya itu udah sesuai atau belum. Diperhatiin dulu detail-detailnya. Tapi kalau misalnya emang di inputnya udah ngerasa udah benar, coba cek lagi di bentuk lambungnya, karena yang mau pengaruhi si ROA ini itu ada bentuk lambung, beban kapal, kecepatan kapal, sama kondisi gelombang. Oke, sekian tutorial cara menggunakan Maxwell Motion kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.